Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu tentang momentum sudut ya. Momentum sudut itu definisikan yaitu setiap benda yang berputar maka akan memiliki momentum sudut, sehingga momentum sudut itu disimpulkan dengan L. L itu sama dengan I dikalikan dengan omega, ya kan? I ini adalah momen inersia, omeganya ini disebut dengan kecepatan sudut. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus L itu sama dengan M dikalikan dengan V dikalikan dengan R. M-nya massa benda, V-nya kecepatan benda, R-nya adalah jari-jari. Jadi bisa disimpulkan bahwa momentum sudut itu adalah hasil perkalian antara momentum itu sendiri terhadap R. R ini adalah jarak putar atau bisa disebut juga dengan poros putar. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Ya, perhatikan gambarnya itu. Yaitu L1 sama dengan L2. Yaitu L1 sendiri I1 kali omega 1, L2 itu I2 kali omega 2. Hukum kekekalan momentum sudut berlaku apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, besar momentum sudut sebelum dan sesudahnya bernilai sama. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas energi gerak translasi dan rotasi. Kalau translasi itu berarti gerak bendanya adalah gerak berpindah. Kemudian kalau rotasi berarti gerak bendanya adalah berputar ya. Energi kinetik translasi itu besarnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau energi kinetik rotasi itu setengah kali I kali omega kuadrat. Kemudian ada energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Kemudian untuk energi totalnya berarti E sama dengan energi mekanik ditambah dengan energi kinetik, ya kan? Berarti E sama dengan EM plus EK translasi ditambah EK rotasi tadi ya. Tadi E sama dengan EP ditambah dengan EK ya. Berarti EP itu M kali G kali H. Maaf, ini bukan EM, ini seharusnya adalah EP ya, MGH setengah MV kuadrat, EK translasi, EK rotasi adalah setengah kali I omega kuadrat ya. Ini keterangannya. Jadi saya ulangi lagi, energi total itu EP bukan EM. EP ditambah dengan EK. EP M kali G kali H ini ya, ditambah EK translasi setengah MV kuadrat, EK rotasi setengah I omega kuadrat. Oke, berikutnya aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Gambar yang A, gerak rotasi pada katrol pejal. Jadi ada dua ini. Kalau ini talinya 1, bebannya 1. Kalau ini talinya ada 2, bebannya 2, M1 sama M2. Maka I-nya itu adalah setengah MN kuadrat. Kenapa? Karena yang digunakan adalah silinder pejal. Jadi I sama dengan setengah MR kuadrat. Kemudian untuk gambar yang ini ya, percepatannya ini, yaitu A sama dengan M per M plus setengah M dikalikan dengan G. Setengah ini, kenapa menggunakan setengah ini? Karena yang dipakai adalah katrol ya, maka dikalikan dengan setengah. Nanti kalau gambarnya seperti ini, percepatannya adalah A sama dengan M2 min M1 ya, dibagi M1 plus M2 ditambah setengah M dikalikan dengan G-nya. G ini adalah percepatan gravitasi. Oke, yang berikutnya kita bahas aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yaitu benda menggelinding pada bidang miring. Ini bendanya, ini menggelinding. Nah, oke, ketika benda menggelinding ke bawah, maka ada gaya gesek yang arahnya ke atas. Ini F kecil ini. Ini kalau kita uraikan M kali G kali sin theta. Percepatan bendanya A sama dengan G dikalikan sin theta dibagi dengan 1 plus K. Ya. Jadi kemudian untuk kecepatan gerak benda V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. V ini kecepatan benda saat di dasar bidang miring, jadi sampai di sini. Kemudian K-nya ini adalah bilangan real inersia benda. Jadi ini tergantung bendanya.
Ya, kalau bendanya silinder pecal berarti K-nya adalah setengah. Kalau bendanya silinder berongga berarti K-nya adalah 1. Kalau bendanya adalah bola pecal berarti K-nya adalah 2/5. Kalau bendanya adalah bola berongga tipis berarti K-nya adalah 2/3. Jadi tergantung dari nilai K itu sendiri. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.